Garuda Tentang burung Garuda ditemukan di dalam kitab Mahabharata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberkati dan juga mendapatkan berkatan dari Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, hari ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya adalah Sidul Tube. Satu video yang bertajuk 5 fakta Garuda Pancasila. Saya tertanya-tanya juga, kenapa Garuda? Oke, tanpa basa-basi, jom kita simak video ini. Sidul Tube, Setiap negara di dunia pastinya selain memiliki lagu dan bendera kebangsaan, juga mempunyai lambang negara resmi yang merupakan representasi identitas bangsa. Indonesia sendiri menetapkan bahwa sang saka merah putih adalah bendera kebangsaan. Betul. Dan lagu kenegaraannya adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Untuk lambangnya, pemerintah Indonesia menetapkan Garuda Pancasila. Garuda, ini Garuda ini apa maksud Garuda nih? Republik Indonesia. Walaupun sudah banyak orang yang tahu, terutama para pakar sejarah, namun tidak sedikit pula yang masih belum mengetahui fakta-fakta di balik Garuda Pancasila. Berikut ini beberapa fakta singkat mengenai Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe channel ini Sidul Tube, tekan tombol jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video ini. Kenapa harus burung Garuda? Ya, kenapa burung Garuda? Mengapa Garuda dijadikan lambang negara Indonesia? Mengapa bukan burung yang lain saja? Misalnya burung cendrawasih, burung Raja Wali, atau burung yang lainnya. Sebelumnya, mari kita telisik terlebih dahulu cerita tentang burung Garuda ini. Erat kaitannya dengan kepercayaan nenek moyang Indonesia zaman kuno. Ini burung Garuda. Burung Garuda merupakan hewan mitologi yang ada di dalam agama Hindu. Nama Garuda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Garula. Kisah tentang burung Garuda ditemukan di dalam kitab Mahabharata. Lebih tepatnya bagian pertama, yaitu Adi Parwa. Ceritanya begini. Garuda adalah anak dari Begawan Kasyapa. Begawan Kasyapa memiliki 14 istri. Namun dua dari 14 istrinya, yakni Kadru dan Winata, belum juga dikaruniai anak. Lalu Begawan Kasyapa memberikan 1000 telur pada Kadru dan 2 telur pada Winata. Telur milik Kadru menetas menjadi 1000 ekor ular sakti, dan telur milik Winata belum menetas. Karena Winata merasa malu, ia kemudian memecah satu telur tersebut. Dan apakah yang keluar dari telur tersebut? Ternyata yang keluar dari telur tersebut adalah seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya dan juga cacat tak berkaki. Kemudian burung ini diberi nama Anaru. Dengan demikian, telur Winata tinggal satu yang belum pecah. Suatu hari, Winata kalah bertaruh dengan Kadru. Karena kecurangan Kadru yang membuat Winata harus menjadi budak dan harus melayani Kadru serta merawat 1000 ekor ular milik Kadru. Singkat cerita, telur Winata satunya pun akhirnya menetas menjadi Garuda yang besar, gagah, bersinar, dan sakti. Untuk menolong ibunya, Kadru menyuruh Garuda mengambil amerta, yakni air kehidupan milik para dewa. Amerta dijaga para dewa dan dikelilingi api yang menyala. Namun dengan gagahnya, Garuda pun melawan para dewa dan menyembur dengan air laut untuk mematikan api tersebut. Akhirnya berhasil sang Garuda merebut amerta. Lalu dibawanya ke Kadru untuk menyelamatkan ibunya. 1000 ular sudah sangat senang melihat amerta dan Winata dibebaskan. Tetapi Garuda tak kehilangan akal. Dikibas-kibaskan sayapnya agar ular menjadi kotor dan pergi membersihkan badan dulu di sungai. Di saat ular-ular itu membersihkan badannya di sungai, Garuda pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa amerta kembali. Di perjalanan, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu, meminta untuk amerta diserahkan kembali ke para dewa. dan sang Garuda pun menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dari kisah tersebut, kita dapat mengetahui
alasannya. Mengapa burung Garuda menjadi lambang negara kita? Oke. Sosoknya yang gagah berani, melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Jiwa Garuda yang rela berkorban untuk mengeluarkan ibunya dari penderitaan, diibaratkan sebagai pemuda bangsa yang rela mati-matian mengusir penjajah untuk menyelamatkan ibu pertiwi Indonesia. Oke. Dan dia juga menghormati ayahnya yang dilambangkan sebagai angkasa. Ibunya dilambangkan sebagai tanah tempat kita selalu berpijak. Perancang dan pencetus. Burung Garuda digunakan sebagai lambang NKRI setelah pemerintah Indonesia menyetujui gambar rancangan dari Sultan Hamid II dari Pontianak. Rancangan gambar burung Garuda yang berkalungkan perisai dengan beberapa gambar pada bagian tengahnya tersebut kemudian diperbarui dan ditetapkan sebagai lambang negara resmi oleh Presiden Soekarno melalui sidang Kabinet RI pada tanggal 11 Februari 1950. Oh. Merdeka diadakan semacam sayembara untuk membuat lambang NKRI. Dari sayembara ini akan dipilih lambang yang terbaik. Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia lencana negara yang bertugas menyeleksi dan mempertimbangkan segala aspek dalam pemilihan lambang negara ini. Ada dua rancangan lambang negara, yaitu karangan dari Sultan Hamid II dan M. Yamin. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya rancangan dari Sultan Hamid II yang terpilih karena gambar dari M. Yamin menyertakan sinar-sinar matahari yang merupakan representasi dari Jepang. Sudah ada sebelum merdeka. Sultan Hamid II adalah perancang bentuk dan desain Garuda Pancasila pertama, maka hal itu dapat direvisi terlebih dahulu. Karena jauh sebelum era kemerdekaan, ada kerajaan di tanah air yang memiliki lambang menyerupai Garuda Pancasila seperti sekarang ini, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Memang secara keseluruhan, lambang Kerajaan Samudra sebelum Pasai merdeka lambangnya pernah digunakan sudah. Tapi jika dilihat secara sekilas, mulai dari bentangan sayap, mirip tapi beda. Ke kanan, kaki yang mencengkeram pita, iya betul-betul lah. dada yang terbagi 5, hampir sama. Juga ada pada lambang Kerajaan Samudra Pasai. Selain Kerajaan Samudra Pasai, ada beberapa kerajaan lain di tanah air yang juga menggunakan lambang burung Garuda, seperti Kerajaan Mataram kuno, namanya Garuda Muka, Kerajaan Kedah, namanya Garuda Garagasi, Kerajaan Garuda Garagasi ya, dan Kerajaan Sintang Kalimantan. Filosofi dan makna. Secara umum, total jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 sayap, masing-masing sayap, 8 ekor, 19 helai di kaki, 45 helai di leher. Lehernya 45. Bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kesucian dan kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa. Warna emas melambangkan kejayaan atau keagungan. Perisai melambangkan pertahanan. Warna merah putih pada perisai melambangkan bendera kebangsaan, sedangkan hitam melambangkan titik pusat garis khatulistiwa. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila adalah prinsip. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu kutipan dari kitab Kakawin Sutta Soma karya Mpu Tantular, yaitu Bhinneka adalah ragam atau berbeda-beda, tunggal adalah satu, dan Ika adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kepala menoleh ke kanan karena sebelah kanan selalu diidentikan dengan kebajikan dan ada ketimuran yang santun serta terpuji.
Jambul dan beberapa bulu pada bagian kepala pada dasarnya tidak memiliki artian khusus, karena ditambahkannya hal itu oleh Presiden Soekarno agar tidak sama dengan lambang Amerika Serikat. Membaca fakta sejarah mengenai Garuda Pancasila tak cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi juga bisa mengembalikan rasa nasionalisme yang mungkin sudah mulai memudar. Ya, itu dah tadi video yang dikongsikan oleh Sidul Tube Channel, yaitu berkaitan dengan 5 fakta Garuda Pancasila dan satu ilmu pengetahuan yang wajib kita ketahui, terutama sekali bagi warga Indonesia sendiri. Semua orang sepertinya seharusnya mengetahui apa maksudnya sebetulnya lambang Garuda digunakan sebagai lambang bagi Indonesia. Kenapa Indonesia menggunakan Garuda sebagai lambang bagi negaranya. Terima kasih saya ucapkan kepada channel ini. Video tadi merupakan satu ilmu pengetahuan kepada diri saya sendiri untuk saya mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan apa maksudnya di sebalik Pancasila ini. Banyak ilmu yang dikongsikan dalam video ini berkaitan dengan asal-usul penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara ini. Mungkin kalian boleh kongsikan pendapat kalian dalam video ini juga, untuk kita sama-sama mengetahui di sebalik Garuda ini. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.